Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laili Saka dari Universitas Pamulang Serang dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keagamaan dengan mempresentasikan yang menjudulkan menumbuhkan karakter manusia dalam pendidikan Islam melalui pemanfaatan kecerdasan buatan seperti Artificial Intelligence atau AI. Di era teknologi saat ini, perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, Artificial Intelligence atau AI dapat mencakup berbagai teknologi seperti mesin pembelajaran atau machine learning, chatbot, augmented reality atau AR, visual reality atau VR, dan teknologi lainnya. Teknologi ini membuka berbagai peluang baru dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. AI memiliki kemampuan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kemampuan masing-masing. Dengan bantuan AI, pendidikan memberikan penduaan pelajaran yang lebih fokus sesuai dengan gaya belajar, kemampuan, serta minat masing-masing siswa. Pendidikan agama Islam memegang peran penting dalam membentuk karakter dan nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam adalah suatu yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang. Namun, dalam penggunaan, setiap individu memiliki kebiasaan untuk melihat teknologi sebagai sesuatu yang memberikan manfaat positif atau sebaliknya menimbulkan dampak negatif. Peran AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam mulai dari potensi penerapan tentang serta implementasi dan dampak terhadap proses pembelajaran dan pengembangan potensi keagamaan peserta didik. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan impresi bagi seluruh mahasiswa untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan secara baik dan jelas. Buchanan dan Sophisticated tahun 1985 menyatakan bahwa Artificial Intelligence merupakan cara memanipulasi simbol dalam memecahkan masalah. Peterman 1986 menyatakan Artificial Intelligence merupakan ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelligence software dalam komputer lebih maju. Rich pada tahun 1981 menyatakan Artificial Intelligence merupakan suatu cara untuk menjadikan komputer bisa melakukan hal dan dapat memberikan output yang lebih baik. Southgard dan Marvin Minsky menyatakan intelijen buatan ilmu pengetahuan yang mampu membuat mesin mengerjakan pekerjaan seperti manusia. Sidlett pada tahun 1987 menyatakan kecerdasan buatan akan menunjukkan perilaku seperti perilaku manusia apabila dihadapkan dengan masalah yang mirip dengan manusia. Kartnick dan MC Dernot 1985 menyatakan proses pembelajaran integrasi bukan menggunakan pendekatan komputasi. Berdasarkan definisi tersebut, kecerdasan buatan tidak terbatas pada kecerdasan, tetap juga diterapkan pada alat atau sistem. Oleh karena itu, kecerdasan buatan adalah kemampuan suatu alat atau sistem untuk mengadaptasi dan mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang memenuhi perilaku sistem tersebut. Para ahli terus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI agar dapat berkembang pesat. Simon menyatakan bahwa kecerdasan buatan mungkin komputer menjalankan tugas yang lebih unggul daripada manusia. Hynek dan Rich sepakat dengan Simon menyatakan bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu.
Penciptaan kecerdasan buatan tujuan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Kehadiran AI diharapkan akan membuat mesin menjadi lebih cerdas dari sebelumnya, sehingga dapat benar-benar membantu manusia dengan baik. Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Inggris adalah disiplin ilmu yang fokus pada pengembangan komputer dan sistem yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang awalnya lebih baik dilakukan oleh manusia. Dalam bidang kecerdasan buatan, komputer dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar dengan tujuan meniru sebagai manusia. AI adalah ilmu yang mempelajari cara membangun sistem komputer yang dapat meniru kemampuan cerdas manusia. Artificial Intelligence adalah bidang penelitian yang dinamis dalam topik riset ilmu komputer. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin komputer melakukan pekerjaan dengan tingkat kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Menurut Encyclopedia Bintang-C, AI merupakan cabang ilmu nilai dan pengetahuan ke dalam diri manusia secara bertahap dan melibatkan metode dan sistem untuk menerapkan pendidikan secara sistematis. Peran Artificial Intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Peran AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia dalam mendukung mereka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ada beberapa cara untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran seiring dengan perkembangan zaman. Semua bidang termasuk pendidikan dituntut untuk beradaptasi dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah. AI dapat mendukung umat Islam untuk memperdalam pemahaman agama mereka, mengakses sumber hukum dan pengetahuan seperti Al-Quran dan hadis, menjalankan perintah agama atau ibadah, mempelajari agama Islam atau tarbiyah, berinteraksi dengan sesama muslim atau muamalah, serta mengajak orang lain dalam kebaikan atau dakwah. Trinda Martin. Pembelajaran yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI menawarkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan Pembelajaran yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI menawarkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa dengan berbagai gaya belajar di lingkungan pendidikan tinggi. Sistem ini memanfaatkan teknologi AI untuk menyesuaikan konten pembelajaran, metode pengajaran, dan tingkat kesulitan materi secara real-time sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan adalah kemampuan dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang personal. Mahasiswa dapat belajar dengan cara yang efektif bagi mereka. Kecerdasan buatan menjadi alat yang dapat memperkuat pendidikan agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan memiliki dampak positif dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif. Meskipun kecerdasan buatan menawarkan banyak manfaat, penting juga untuk mempertimbangkan tentang dan implikasi etika yang mungkin timbul, seperti privasi data, pengurangan akibat teknologi, dan dampak sosial secara umum. Oleh karena itu, penerapan kecerdasan buatan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan pengawasan yang tepat untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa mengorbankan nilai-nilai kepentingan manusia. Pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat dan terus beradaptasi dalam masyarakat. Kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Berikut adalah beberapa cara di mana kecerdasan buatan dapat digunakan dalam konteks. Yang pertama, pembelajaran adaptif.
sistem kecerdasan buatan dapat membantu mengadaptasi ke kurikulum dan dengan materi pembelajaran kecerdasan tingkat pemahaman dan kebutuhan. Misalnya, AI dapat menyesuaikan konten pembelajaran agama Islam sesuai dengan kemampuan dan preferensi belajar masing-masing mahasiswa. Yang kedua, chatbot dan asisten virtual. Chatbot berbasis kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai sistem virtual untuk menjawab pertanyaan umum tentang ajaran Islam seperti ibadah, hukum-hukum Islam, dan sejarah Islam. Mereka dapat memberikan respon instan dan akurat, membantu mahasiswa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan dimanapun. Yang ketiga, analisis data kecerdasan buatan dampak menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk tes dan ujian untuk memberikan wawasan tentang area di mana mahasiswa mungkin membutuhkan bantuan tambahan atau perhatian khusus. Ini dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, simulasi permainan edukasi. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengembangkan simulasi yang mungkin mahasiswa mengalami situasi-situasi yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti simulasi haji atau interaktivitas dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Permainan edukasi juga dapat dirancang untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang konsep-konsep agama. Yang kelima, pemantauan pengembangan mahasiswa. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, pengembangan siswa dapat memahami materi agama Islam dapat diacak dengan lebih terperinci dan akurat. Dosen dapat menggunakan data ini untuk memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan mendukung proses pembelajaran. Yang keenam, menerjemahkan dan analisis teks. Kecerdasan buatan dapat membantu menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya yang relevan dengan studi agama Islam ke dalam bahasa lokal mahasiswa. Memudahkan akses terhadap literatur dan sumber-sumber penting dalam pembelajaran. Menerapkan kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam dapat meningkatkan efisien pembelajaran, memperluas akses materi-materi penting, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan interaktif bagi mahasiswa. Namun, penting untuk mengintegrasikan teknologi dengan bijak dan selaras dengan nilai-nilai serta ujian pendidikan agama Islam itu sendiri. Penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam memiliki dampak signifikan baik positif maupun yang perlu diwaspadai. Berikut adalah beberapa dampak utama implementasi kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam. Dampak positif yaitu 1. Akses informasi menggunakan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai sumber tentang agama Islam seperti teks-teks suci, tafsir, hadis, dan literatur penting lainnya. Ini memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan inklusif. Yang kedua, personal pembelajaran, penyediaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa berdasarkan kemampuan dan preferensi belajar mereka. Ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempercepat pemahaman konsep-konsep keagamaan. Yang ketiga, interaksi dengan mahasiswa. Chatbot atau asisten virtual dan dapat memberikan respon instan terhadap pertanyaan mahasiswa tentang ajaran Islam, memberikan bimbingan kapanpun dan dimanapun. Yang keempat yaitu analisis data, dapat menganalisis data dari hasil tes dan aktivitas pembelajaran siswa untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pembelajaran pemahaman mereka. Dosen dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun strategis pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa yang penting untuk membangun hubungan personal dan pembelajaran pemahaman virtual.
Yang kedua, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Harus memperhatikan nilai-nilai dan etika yang mengandung dalam ajaran Islam. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kesesuaian kultural dan linguistik. Dalam menyediakan informasi kepada mahasiswa dari berbagai latar belakang kultural dan linguistik perlu perhatian khusus agar tidak mengabaikan nuansa dan konteks lokal yang penting. Yang keempat, privasi dan keamanan data. Pengguna data untuk personal pembelajaran memerlukan perhatian terhadap privasi mahasiswa dan keamanan data mereka untuk menghindari ancaman. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak dan hati-hati, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun penting untuk melakukan pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini benar-benar mendukung tujuan pendidikan serta nilai-nilai spiritual. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, di sini kesimpulan yang akan saya terapkan secara singkat dan rinci. Kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem untuk meniru kemampuan kecerdasan manusia seperti pemahaman bahasa, penalaran, dan pengambilan keputusan. AI berupa pemudahan berbagai tugas dan menyelesaikan masalah kompleks secara efisien. Dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. AI dapat menyajikan pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan materi dan metode berdasarkan kebutuhan individu manusia, menyediakan sistem virtual seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan seputar ajaran Islam, serta menganalisis data untuk memberikan wawasan tentang kemajuan belajar mahasiswa. Selain itu, AI dapat digunakan untuk mengembangkan simulasi interaktif dan permainan edukasi, serta membantu penerjemah teks-teks penting dalam studi agama. Namun, penerapan AI dalam PAI juga menghadapi tantangan termasuk potensi ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi personal antara belajar dan mahasiswa, serta memastikan kesulitan teknologi dengan nilai-nilai dan konteks kultural Islam. Aspek privasi dan keagamaan data juga perlu diperhatikan untuk melindungi informasi pribadi mahasiswa. Meskipun terdapat tantangan dengan pengawasan dan penyesuaian yang tepat, AI dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pengalaman belajar lebih personal dan efektif dalam pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.